Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Psikologi Umum. Nah, kali ini pembahasan kita adalah aliran-aliran psikologi. Ya, ada behaviorisme, psikoanalisa, dan gestalt. Behaviorisme. Nah, behaviorisme ini sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata behavior yang artinya tingkah laku atau perilaku. Nah, didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913, namun baru dipopulerkan oleh Ivan Petrovich Pavlov pada akhir abad ke-19 di Rusia. Aliran ini sering dikaitkan dengan aliran ilmu jiwa, namun tidak peduli pada jiwa. Psikologi behaviorisme menganggap psikologi adalah bagian dari sains, karena dalam prakteknya mereka menggunakan eksperimen dalam melakukan pembuktian kajian mereka. Nah, perspektif ini menelaah tentang cara lingkungan dan pengalaman dapat mempengaruhi dan membentuk perilaku seseorang. Kata mereka, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh stimulus. Jadi kalau tidak ada stimulus, tidak akan ada respon. Kalau tidak ada keinginan, tidak akan ada hal yang diperbuat oleh seseorang. Jadi harus ada stimulus dulu. Jika tidak lapar, maka manusia tidak akan makan. Nah, perilaku dibentuk, dipertahankan, dikurangi, dimodifikasi melalui mekanisme penghargaan atau reward maupun hukuman atau punishment. Nah, jadi perilaku itu akan muncul jika ada reward atau penghargaan. Kemudian ada juga hukuman. Sebagai contoh nih, ada seorang siswa yang dia rajin sekali belajar, ternyata dia ketika nilainya bagus, dia akan mendapatkan permen dari gurunya gitu. Atau ada juga anak yang dia mengerjakan tugas karena takut jika tidak mengerjakan tugas dimarahi oleh ibunya misalnya. Nah, jadi permen tadi dinamakan stimulus dan semangat belajar anak namanya adalah respon. Stimulus dan rangsangan dan juga respon, dia merupakan proses belajar yang sangat penting dalam pembentukan perilaku manusia. Nah, behaviorisme memandang manusia saat lahir tidak membawa bakat maupun perilaku apapun. Teori ini sering dikenal dengan teori tabula rasa atau teori kertas kosong. Manusia lahir katanya tanpa membawa apapun. Keadaannya kelak akan ditentukan oleh lingkungan. Jadi, kalau lingkungannya baik, dia akan menjadi anak yang baik. Sebaliknya, kalau lingkungannya kurang baik, maka dia juga berpotensi menjadi anak yang kurang baik. Kemudian aliran yang kedua yaitu psikoanalisis atau psikoanalisa. Nah, tokoh dari aliran ini adalah Sigmund Freud, seorang neurolog yang berasal dari Wiener, Austria pada akhir abad ke-19. Psikoanalisis sering juga disebut dengan deep psychology. Aliran ini berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang berkeinginan atau homo volens. Silakan disimak bagan-bagan berikut. Jadi katanya ada alam bawah sadar. Nah, dalam pandangan Freud, semua perilaku manusia baik yang nampak berupa gerakan otot maupun yang tersembunyi berupa pikiran adalah disebabkan oleh peristiwa mental sebelumnya. Kalau masih bingung, kita simak penjelasan berikut. Nah, jadi dalam tidak sadar inilah tinggal 3 struktur mental dari kepribadian kita.
yaitu id, yang mana id adalah energi psikis yang hanya memikirkan kesenangan semata atau hawa nafsu. Nah, kemudian ego adalah pengawas realitas, dan ini lebih dominan kepada akal. Kemudian superego adalah berisi kaidah moral dan nilai-nilai sosial yang diserap individu dari lingkungannya. Lebih kepada feeling, hati, atau hasil dari buah pikiran itu ya, superego ini. Nah, sebagai contoh, supaya lebih paham ya, Anda adalah seorang bendahara masjid misalnya yang diserahi mengelola uang sebesar 1 miliar rupiah. Nah, id mengatakan kepada Anda, pakai saja uang itu sebagian, toh tak ada yang tahu kan? Sedangkan ego berkata, cek dulu, jangan-jangan nanti ada yang tahu. Sementara superego menegur, jangan lakukan. Nah, pada masa kanak-kanak, kita dikendalikan sepenuhnya oleh id, dan pada tahap ini oleh Freud disebut sebagai primary process thinking. Anak-anak akan mencari pengganti jika tidak menemukan yang dapat memuaskan kebutuhannya. Sebagai contoh nih, bayi akan mengisap jempolnya jika tidak mendapat dot misalnya. Nah, sedangkan ego akan lebih berkembang pada masa dewasa atau pada masa akil balik. Nah, di sini disebut sebagai tahap secondary process thinking. Nah, walau begitu, kadangkala pada orang dewasa muncul sikap seperti primary process thinking, yaitu mencari pengganti pemuas keinginan. Sebagai contoh, ada orang dewasa yang menendang tong sampah karena merasa jengkel akibat dimarahi bos di kantor misalnya. Atau contoh lain, ada seorang perempuan yang berbelanja sebagai pengganti rasa lelah akibat bekerja siang dan malam. Nah, ada juga contoh lain, ada orang yang berpuas makan minum ketika berbuka puasa karena dia merasa hasratnya atau keinginannya sudah dikekang selama 12 jam bahkan lebih. Kemudian teori Gestalt. Nah, teori yang ketiga ya. Kata Gestalt merupakan bahasa Jerman yang apabila dalam bahasa Inggris berarti form, configuration atau shape. Nah, dalam bahasa Indonesia artinya bentuk atau pola, karena aliran ini nanti membahas tentang pola-pola atau bentuk-bentuk yang menjadi menyeluruh. Nah, Gestalt adalah sebuah aliran psikologi yang mempelajari mengenai bentuk dan pola visual serta akibatnya bagi persepsi manusia. Kalau masih bingung, kita lanjut ya. Nah, penerapan teori Gestalt dalam proses belajar. Prinsip-prinsip belajar menurut teori ini yaitu, yang pertama, belajar berdasarkan keseluruhan. Jadi orang berusaha menghubungkan pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya. Maksudnya adalah ketika belajar kita tidak hanya fokus kepada satu mata pelajaran, tetapi juga fokus kepada pelajaran-pelajaran lain. Otak kita akan menghubungkan kepada pelajaran lain. Ketika belajar hadis misalnya, secara otomatis akan menghubungkan kepada ilmu hadis, kepada ilmu tafsir, dan sebagainya. Nah, yang kedua, belajar adalah suatu proses perkembangan. Jadi, materi dari belajar baru dapat diterima dan dipahami dengan baik apabila individu tersebut sudah cukup matang untuk menerimanya. Nah, kematangan dari individu dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan individu tersebut. Sebagai contoh nih, ada anak yang usianya 5 tahun. Nah, karena pemikirannya masih sederhana, dia masih atau baru bisa mengerjakan matematika yang sederhana saja. Contoh, penjumlahan 1 tambah 1 sama dengan berapa. Nah, anak usia ini masih belum matang menerima pelajaran yang level tinggi, contohnya aljabar misalnya, atau kalkulus, atau algoritma. Nah, perkembangan mereka masih belum sampai. Gitu ya maksudnya. Kemudian, siswa sebagai organisme keseluruhan. Jadi dalam proses belajar tidak hanya melibatkan intelektual, tapi juga emosional dan fisik individu. Jadi kalau anak itu sedang sakit fisiknya, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Begitu juga sebaliknya, kalau anak sedang sedih atau sedang dalam tekanan, maka ya dia juga tidak akan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah,
Selanjutnya terjadinya transfer. Jadi tujuan dari belajar adalah agar individu memiliki respon yang tepat dalam suatu situasi tertentu. Apabila satu kemampuan dapat dikuasai dengan baik, maka dapat dipindahkan pada kemampuan lainnya. Sebagai contoh ya, ketika seseorang mempelajari sesuatu, maka dia akan berusaha untuk mentransfer apa yang dia peroleh ke dalam dirinya. Misalnya dia baru belajar hadis gitu, bunyinya contohnya la yashrabanna ahadukum qa'ima, janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Kemudian suatu ketika dia makan dan minum, dia teringat apa yang baru dia pelajari dan dia mencoba untuk mentransfer apa yang dia peroleh tadi ke dalam dirinya. Jadi ketika makan dan minum, dia berusaha untuk duduk, tidak berdiri. Nah, kemudian belajar adalah reorganisasi pengalaman. Jadi proses belajar terjadi ketika individu mengalami suatu situasi baru dalam menghadapinya. Manusia menggunakan pengalaman yang sebelumnya telah dimiliki. Jadi dari pengalaman manusia itu belajar sebenarnya, dari pengalaman-pengalaman yang telah dia lalui. Contoh nih, kita misalkan naik sepeda, nah di jalan yang penuh dengan batu-batu, kemudian kita jatuh. Nah, esok hari kita akan berpikir untuk tidak melewati jalan yang berbatu lagi, karena pengalaman sebelumnya mengajarkan bahwa jalan yang berbatu itu akan membuat kita terjatuh. Kemudian belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan, dan bakat. Iya sih, lebih berhasil, walaupun ada juga yang misalnya tidak punya minat tapi berhasil juga, cuman dia akan lebih berhasil jika punya minat, keinginan, dan bakat yang sama dengan apa yang dia pelajari. Kemudian tujuan siswa. Nah, jadi tujuan ini sangat penting karena ini tergantung kepada apa yang dibutuhkan individu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil belajar dapat dirasakan manfaatnya. Sebagai contoh nih, kalian sedang belajar mata kuliah tertentu. Nah, kalian harus tahu tujuan dari mata kuliah itu apa, supaya kalian akan merasakan hasil atau manfaat dari belajar itu, dan akan punya semangat untuk menggapai hasil dari pembelajaran tersebut. Jika kalian tidak punya tujuan, maka ada kemungkinan manfaatnya tidak akan kalian rasakan. Nah, kemudian yang terakhir, belajar itu sejatinya berlangsung terus-menerus. Jadi belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Belajar dapat diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan individu setiap waktu. Jadi intinya, Alain Gestalt ini menekankan pada keseluruhan komponen ya, bukan hanya parsial. Dan ini sedikit berseberangan dengan behaviorisme. Kalau behaviorisme tadi mengatakan bahwa perilaku seseorang itu berubah apabila ada stimulus saja, maka Gestalt mengatakan bahwa tidak harus ada stimulus. Jadi dia harus menyeluruh, dia harus belajar kapanpun, tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah, kapanpun itu, dengan siapapun sebenarnya dia belajar. Jadi ketiga aliran ini sebenarnya saling melengkapi, behaviorisme, psikoanalisa, dan juga Gestalt. Mereka saling melengkapi antara satu dengan yang lain, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.